Alhamdulillah, subuh pagi ini kita masih bisa memakmurkan rumah Allah dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu syuruk, kita isi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita untuk menggapai kesuksesan hidup, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti, dalam ampunannya, dalam kasih sayangnya, dalam cintanya, dalam ridhonya, dalam karunia-Nya, dan dalam keberkahannya. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Dan bagi penuntut ilmu ada 3 kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Artinya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu jangankan dipraktekkan, dipelajari saja haram. Karena banyak mudaratnya, banyak bahayanya, banyak dosanya. Itu yang pertama. Jadi setiap penuntut ilmu wajib menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, setiap penuntut ilmu wajib mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu tidak hanya dipelajari, tidak hanya dikaji, difahami, kemudian dimiliki, tapi juga wajib diajarkan, disebarkan kepada yang lainnya. Tapi ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak boleh mengajarkan ilmu sihir. Yang ketiga, setiap penuntut ilmu wajib menambah ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak boleh ilmunya itu nggak nambah-nambah. Jadi wajib menambah ilmu, tapi bukan ilmu sembarang ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu berdoa, dan insya Allah doa ini hafal semua. Kalau di pesantren ini doa sebelum belajar, supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat, supaya bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan supaya bisa bertambah ilmu yang bermanfaat. Ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ini hafal semua ya. Nanti bisa dibuka itu di grup Babu Taqwa. Ini sudah di-share ya materi ini. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah,
berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang engkau ajarkan kepadaku. Jadi ilmu yang bermanfaat itu dari Allah. Minta kepada Allah agar diajarkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Kemudian tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi di samping Rasul melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan dan mensucikan diri dari dosa dan kesalahan dengan membaca Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Para sahabat sempat menghitungnya. Itu tidak kurang dari 100 kali itu. 100 kali. Bahwa untuk mendapatkan ilmu Allah itu, maka diri kita, jiwa kita harus dalam keadaan suci dan bersih dari dosa dan kesalahan. Makanya istighfar dulu. Istighfar dulu. Setelah itu baru berdoa. Doanya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimohonkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sholat subuh. Tadi setelah sholat subuh kita beristighfar, berzikir kepada Allah, baru kemudian berdoa. Jadi istighfar dulu. Setelah istighfar baru berzikir. Setelah berzikir baru berdoa. Itulah yang diajarkan oleh Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi istighfar dulu. Istighfar dulu baru berzikir kepada Allah. Setelah itu fasalla. Salah satu makna sholat itu adalah berdoa. Nah, apa doa Rasul selepas sholat subuh setelah istighfar dan berzikir kepada Allah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini luar biasa. Walaupun pendek tapi padat. Di dalamnya ada kebutuhan primer manusia yang dimohonkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah dan diajarkan kepada umatnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Jadi Rasul tidak minta kepada Allah agar dijadikan orang yang pintar, agar dijadikan orang yang kaya, agar dijadikan orang yang banyak dan rajin beramal. Enggak. Tapi yang diminta pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua rizkinya yang thayyib, bukan hanya halal, tapi memberikan dampak positif, membuahkan kebaikan bagi yang menggunakannya. Baru kemudian memohon kepada Allah amal yang diterima. Sebab kata Ibnu Abbas, amal yang terbaik itu adalah amal yang diterima. Makanya selepas Ramadan masuk Idul Fitri, setiap ketemu kita berdoanya taqabbalallahu minna wa minkum. Sebenarnya itu saja cukup. Tanpa embel-embel minal aidin wal faizin, apalagi mohon maaf lahir dan batin, apalagi itu ya. Wah, cuman itu saja ya.
Dan itu dilakukan para sahabat ketika Idul Fitri, setiap bertemu satu dengan yang lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi amal ibadah selama Ramadan itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena selepas subuh kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu ilmu yang bermanfaat yang kedua. Ya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah ilmu yang dimohonkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala saat minum air Zam-Zam. Ya. Di air yang terbaik di dunia itu air Zam-Zam. Setelah itu air hujan. Setelah itu air mata air. Ya, itu air yang terbaik. Semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ya. Jadi air yang terbaik air Zam-Zam itu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu meminumnya, dia berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang luas, tidak hanya sebatas materi, tidak hanya duit, rumah, tanah, kendaraan, apalagi ya. Tapi ternyata yang dimohonkan kepada Allah itu oleh Ibnu Abbas adalah rizqan wasi'a, rizki yang luas, bukan yang halal saja, bukan yang thayyib saja, tapi yang luas. Tidak hanya sebatas materi, makanan, pakaian, kendaraan. Ya. Tapi lebih luas daripada itu. Ya. Apa di antaranya rezeki yang luas itu? Kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, keuntungan. Itu rezeki yang terbaik sekaligus rezeki yang luas. Mendapatkan sorga itu rezeki yang luas. Ya. Karena di sorga itu tidak hanya ya, ditempatkan di taman-taman, di kebun-kebun ya, ya, yang banyak pohonnya, ya, lebat buahnya. Kemudian dekat mata air, dekat sungai, dalam keteduhan dan kesejukan. Tapi juga radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Ridho kepada Allah dan Allah ridho ya, kepada penghuni surga itu. Ya. Enak gak di surga tanpa diridhoi oleh Allah? Ya. Jadi di dunia ini ada ya, orang yang bekerja di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi orang itu diridhoi oleh Allah. Siapa tuh? Ya. Dia kerjanya di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi dirinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sipir penjara ya. Ya. Itu kan penjahat semua kan? Ya. Penjahat semua dari mulai kelas kakap sampai kelas teri. Tapi dia bekerja di tempat itu. Ya. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena menjaga supaya para penjahat itu tidak kabur. Ya. Ya. Kecuali jadi sipirnya itu membantu para penjahat untuk kabur. Ya. Tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alangkah bahagianya orang tinggal di surga
kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah rezeki yang luas. Ya. Tapi kemudian Ibnu Abbas juga meminta kepada Allah syifaan min kulida. Ya. Kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Ya. Ini contoh rezeki yang luas. Ya. Di samping berilmu, ya, dikasih rezeki oleh Allah, tapi kemudian dikasih rezeki yang luas. Berupa apa? Kesehatan. Ya. Jadi kalau sakit, kemudian berobat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang luas. Ya. Sebab banyak orang yang sakit, berobat kemana-mana, habis biaya banyak, tapi enggak sembuh-sembuh ya. Karena manusia itu cuma diperintahkan berobat. Ya. Dokter cuma diperintahkan mengobati. Sedangkan yang menyembuhkan siapa? Allah la syafi'a. Ya. Illa anta syifaan la yughadiru saqama. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, ya, dari penyakit apapun kecuali Engkau ya Allah. Ya, dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan efek sampingan. Ya. Makanya satu-satunya obat yang tidak mendatangkan efek sampingan itu namanya ruqyah. Nggak ada efek sampingannya. Ya. Selain itu masih ada efek sampingannya, ya. Baik itu ya, obat medis, ya, obat kimia, ya, atau obat tradisional, atau obat herbal, itu ada efek sampingannya. Ya. Tapi kalau ruqyah nggak ada efek sampingannya. Ya. Kenapa? Karena ruqyah itu memohon kesembuhan kepada Allah. Ya. Ketika berobat dari penyakit. Ya. Nah, ini rezeki yang luas. Disembuhkan dari penyakit. Jadi kita tidak boleh memelihara penyakit. Ya. Kita wajib berobat dan biaya pengobatan itu dinilai sodako. Tapi jangan lupa. Ya. Jangan sampai mengatakan, ya, dokter itu yang menyembuhkan saya, ya. Saya sembuh itu karena dokter itu. Ya. Saya sembuh karena tabib itu. Saya sembuh karena datang ke tempat itu. Enggak. Itu cuman prosesi pengobatan. Sedangkan penyembuhannya sendiri, ya, adalah hak dan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi minta disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Ya. Di antaranya penyakit kusta. Penyakit apa lagi? Penyakit gila. Nah, gila itu penyakit. Dan penyakit-penyakit yang mengerikan. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasayil asqam. Ya. Jadi doa itu bisa bersifat preventif, mencegah supaya tidak sakit, tapi juga bisa bersifat kuratif untuk penyembuhan. Ya. Dan itu harus yakin. Ya. Penyakit apapun, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah, kecuali apa katanya? Penyakit tua. Ya. Penyakit tua itu nggak bisa disembuhkan. Ya. Karena penyakit tua itu komplikasi. Ya. Kata orang Sunda, di sini namanya budek. Ya. Bolot. Ya. Budek, bolot, bolor, bengek, apa lagi ya? Ya. Belikan. Ya. Yang paling bawah beser dan boson. Ya. Itu penyakit B namanya ya, B kompleks. Ya.
Jadi kita berlindung kepada Allah pertama, ya, minal barosi, penyakit kulit, ya, yang bernama kusta. Ya. Minal jununi, penyakit gila, ya, gila harta, gila jabatan, gila apa lagi? Ya. Gila perempuan. Kemudian wal juzami, penyakit yang bisa merontokkan kuku. Ya. Kuku bisa rontok itu gara-gara penyakit itu. Ya. Baru wasayiil asqam. Jadi penyakit apapun yang diujikan oleh Allah kepada kita, itu ada obatnya. Dan insya Allah disembuhkan oleh Allah kalau kita yakin hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ya. Gitu. Nah, inilah doa Ibnu Abbas ketika minum air Zam-Zam. Silakan buka ya, tentang ya, kedahsyatan air Zam-Zam itu. Di samping jumlahnya yang selalu konstan, ya tetap, ya, cepat itu, ya, air Zam-Zam itu ya, naik kembali ya, dalam ketinggian yang sama ketika diambil ya, oleh orang sebanyak-banyaknya. Itu orang yang ibadah haji ngambil air Zam-Zam berapa liter itu? Nggak habis-habis, nggak habis-habis. Saya pernah itu nyalain keran ya, yang ada di sumur, airnya itu disedot oleh pompa, itu 2 jam kosong gitu, 2 jam kosong. Ya. Coba air Zam-Zam, ya. Pompanya segede apa itu, ya. Tapi nggak habis-habis kan, nggak habis-habis itu. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengkaji Islam, ya. Jadi selain Islam nggak bermanfaat tuh jangan dikaji itu. Ya. Dimanapun majelis ilmu kita datangi, kalau yang dikajinya adalah Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama dan nikmat Allah yang sempurna. Ya. Jadi kalau mau hidup sempurna, hidup nikmat, hidup senang, hidup bahagia, ya, maka kaji Islam, amalkan Islam, dakwahkan Islam, bela Islam. Dan dalam waktu yang sama, Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi kalau mau diridhoi Allah, hidup puas di dunia dan di akhirat, maka kaji Islam. Ya. Amalkan Islam, ajarkan Islam, dakwahkan Islam. Ya. Sebarkan Islam. Bela yang namanya Islam. Insya Allah, hidup akan sempurna, hidup akan nikmat, dan hidup akan puas. Karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dijadikan penutup wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu. Ini wahyu terakhir ini, ya. Wahyu pertama Iqra, supaya kita baca. Setelah baca nulis, dicatat, ya. Bukan hanya membaca saja, menulis. Karena manusia itu gampang lupa. Gampang lupa. Ya, dibaca, ditulis. Ya. Ada dalam surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ya. Jadi kalau kita mau dapat ilmu, pertama apa? Bil qiraah, dengan membaca, jangan malas baca itu. Yang kedua bil qalam, dengan tulisan, mencatat. Jadi wajib itu mencatat ilmu, ya. Karena kita punya sifat gampang lupa, cepat lupa, sering lupa, ya. Kita ngaji tahun 1993 saya di sini tuh kalau nggak salah. 1993 saya ngajar di sini, itu 7 ditambah 22, 29 tahun itu, ya. Itu kalau kuliah sudah S berapa tuh? Ya, sudah S berapa itu? Ya. Tapi kadang-kala saya suka sedih itu. Ya. Ngajar di suatu tempat, suatu masjid sebulan sekali. Kadang-kala seminggu sekali. Ya. Ketika saya tanya kemarin saya ngebahas apa ya? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu, bayangkan. Ya. Sayang kan? Ya. Jadi jangankan bahasannya, judulnya saja nggak tahu katanya. Ya, nggak tahu. Kenapa tuh? Iya, karena nggak dicatat. Ya. Coba kalau dicatat, bakal tahu itu. Ya.
Ahad pertama apa, ahad kedua, ketiga, sampai kemudian dari 93 sampai 2022 ada semua itu. Ya. Ya, tema yang dibahasnya itu. Ya. Kemarin saya ngebahas apa ya? Hah? Ya, lihat dulu. Itu kan kalau yang dilihat ada itu catatan ngebahas apa kemarin? Apa? Ya? Nggak ada ya. Iya, padahal baru seminggu ya. Baru minggu kemarin ya. Jadi jangankan ilmunya, judulnya aja nggak tahu. Ya. Ya. Afatul ilmi anisyan. Bencana itu. Ya. Bencana yang luar biasa yang berkaitan dengan ilmu itu anisyan. Apa anisyan tuh? Lupa itu. Ya. Ya. Itu ada dalam surat Al-Alaq. Untuk dapat ilmu itu pertama ya, niatnya harus karena Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang kedua ya, adalah baca ya, ayat-ayat Allah yang tertulis yaitu Al-Quran dan ayat-ayat Allah yang terjadi yaitu alam semesta. Itu baca itu. Baca Al-Quran ya, itu kitab kecil. Sedangkan kitab besarnya ada di alam semesta. Termasuk membaca diri kita. Yang kata Allah, alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Khalaqal insana min 'alaq. Itu baca itu. Ma'rifatun nafs, mengenal diri ya. Jadi kata Allah ketika menutup wahyunya ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini sudah aku sempurnakan ya. Untuk kamu agamamu dan sudah aku sempurnakan ya. Untukmu nikmatmu ya, nikmatku ya. Dan aku ridho Islam menjadi agamamu ya. Jadi Islam itu ada kaitannya dengan apa ya? Dengan kesempurnaan ya. Agama yang sempurna. Islam itu ada kaitannya dengan nikmat Allah ya. Jangan jauh dari Islam, jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari As-Sunnah, jangan jauh dari Rasulullah SAW ya. Kalau hidup mau nikmat. Dan yang ketiga, Islam itu ada kaitannya dengan ridho Allah. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan kebaikan. Ya. Kebaikan. Ya. Jadi ngapain berilmu ya, ya, kalau tidak membuahkan kebaikan. Ya. Maka dengan ilmu insya Allah ya, saum kita itu akan membuahkan kebaikan. Apa kebaikan saum itu? Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosa masa lalu, itu kebaikan. Dengan saum kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Bahkan dengan saum kita akan mendapatkan surga yang pintunya disebut apa? Ar-Rayyan ya. Dengan saum insya Allah kita akan sehat ya. Dengan saum kita akan dijauhkan dari neraka ya. Sejauh antara langit dan bumi. Bayangkan berapa kilometer itu ya dijauhkannya ya. Dan ini Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Jadi tanpa ilmu, saum kita tidak ada kebaikan. Ya. Makanya berilmu dulu, baru beramal. Berilmu dulu, baru beribadah. Ya. Di sinilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu supaya ya, ibadah kita, amal soleh kita membuahkan kebaikan. Dan kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan kebaikan sedekah.
Ya. Jadi sebelum sodako, ya, kita harus mempelajari dulu fikih sodako. Kita harus paham apa itu sodako, untuk apa itu sodako, bagaimana caranya sodako. Ini fikih sodako, ilmu itu. Ya. Jadi wa anta soddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu, maka bersodako itu ya lebih baik bagi kalian. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan kebaikan, jihad fi sabilillah. Ya. Jadi kalau kita mau mati syahid, itu ada ilmunya. Walaupun tidak teriak kenceng-kenceng Allahu Akbar ya. Kan sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar kan ya. Kalau Allahu Akbar itu diucapkan tanpa ilmu, itu bukan bagian daripada jihad fi sabilillah. Ya. Malah dianggap teroris ya. Dianggap radikal. Ya. Karena ternyata jihad fi sabilillah itu ada ilmunya. Kalau mau membuahkan kebaikan, yaitu mulia di dunia dan kemudian sorga di akhirat. Ya. Jadi di sini jelaskan, ya, apa kata Allah? Ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, mau berat, mau ringan, mau jauh, mau dekat, hendaklah kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Itu lebih baik buat kalian jika kalian tahu, jika kalian berilmu. Ya. Jadi pelajari fikih saum, pelajari fikih sodako, pelajari fikih jihad fi sabilillah. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan kebaikan ibadah dan takwa kepada Allah. Ya. Jadi ada ilmu ibadah